I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afnia Parako dengan NIM 911421131 dari kelas B konsentrasi perkantoran. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik e-commerce untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, langsung saja. Perdagangan elektronik. Pengertian perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Beberapa orang mendefinisikan perdagangan elektronik dengan sangat sempit, yang hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Definisi yang sempit seperti ini mengartikan bahwa hanya transaksi-transaksi yang melintasi batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Jika suatu transaksi tetap berada di dalam batas perusahaan, orang-orang ini akan menyebutnya sebagai transaksi bisnis elektronik. Pandangan luas e-commerce yaitu bahwa dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Dengan pandangan ini, istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik akan sama. Banyak operasi perusahaan adalah internal, dilaksanakan di dalam batas perusahaan oleh bidang bisnis keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Dalam definisi luas ini, suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser web akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Perbedaan antara e-commerce bisnis ke konsumen dan e-commerce bisnis ke bisnis. E-commerce bisnis ke konsumen yaitu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Sedangkan e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Transaksi B2B melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit. Biasanya mereka yang berada di dalam kelompok layanan informasi dari perusahaan yang terpengaruh. Orang-orang yang terlibat dalam transaksi B2B biasanya sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Karena transaksi terjadi antar bisnis, jumlah transaksi B2B dapat relatif kecil tetapi dengan nilai yang cukup tinggi. Transaksi B2C membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi sehingga situs web harus memberikan instruksi dan bantuan. Jika konsumen berkomunikasi dengan bisnis melalui koneksi telepon yang lambat, jumlah gambar yang ditampilkan mungkin perlu dikurangi. Cara pembayaran perlu dibuat dalam sistem B2C. Sistem B2B pada umumnya mendapatkan informasi pembayaran dalam sistem yang terpisah dari sistem perdagangan elektronik. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama. Yang pertama, perbaikan layanan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Manfaat-manfaat di atas akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkannya bersaing dengan lebih baik di dalam dunia bisnis, semakin luas menerapkan teknologi komputer.
Kendala-kendala e-commerce. Ketika ditanyakan mengenai alasan dari kehati-hatiannya, perusahaan menyebutkan 3 kendala dengan urutan sebagai berikut. Biaya yang pertama biaya yang tinggi, yang kedua kekhawatiran akan masalah keamanan, yang ketiga peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Masing-masing kendala di atas akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi dan sistem informasi, dan biaya sumber daya komputasi pada akhirnya akan menurun. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. E-commerce memiliki arti penting khususnya bagi beberapa segmen tertentu. Jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Intelijensi bisnis atau business intelligence. Melaksanakan e-commerce bukanlah suatu keputusan yang diambil tanpa pertama-tama meraih pengetahuan terlebih dahulu tentang perusahaan dan hubungannya dengan para pelanggan, pesaing, pemasok, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Intelijensi bisnis atau business intelligence adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial yang penting memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Perusahaan menggunakan berbagai basis data untuk mendapatkan kecerdasan bisnis, karena ia lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Perusahaan menjadi semakin condong untuk melakukan pencarian eksternal sendiri untuk kecerdasan pasar. Pencarian eksternal telah dibantu oleh adanya fakta bahwa semakin banyak perusahaan memberikan informasinya sendiri di web. Mesin-mesin pencari adalah cara yang paling populer untuk seseorang untuk mendapatkan informasi yang tersedia di web. Mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu sekelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata-kata tersebut terdapat di situs web. Konsumen yang tertarik dengan e-commerce B2C sering kali memulai transaksi mereka dengan menggunakan mesin pencari untuk menemukan calon vendor atau penjual. Contoh situs-situs mesin pencari yaitu diantaranya ada Yahoo, Exit, Google. Strategi e-commerce dalam sistem internasional. Sistem interorganisasional adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Istilah yang sering digunakan untuk iOS adalah EDI, yaitu Electronic Data Interchange, pertukaran data elektronik. EDI dianggap sebagai sekumpulan dari suatu sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional e-commerce merupakan suatu hal yang fundamental bagi sistem interorganisasional. Pertukaran sejumlah besar data secara cepat dan merupakan hal yang kritis untuk mendukung transaksi-transaksi organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk bersaing. Tanpa jaringan komunikasi dan kemampuan pemrosesan komputer, organisasi akan menjadi sebuah pulau produksi maya dengan sedikit kemampuan yang digunakan untuk jasa dan produk menciptakan vitalitasnya. E-commerce dan EDI adalah jalan bebas hambatan bagi sistem interorganisasional. Manfaat iOS. Sekutu dagang dapat memasuki suatu iOS dengan harapan akan dapat merealisasikan dua manfaat penting: efisiensi komputif dan kekuatan penawaran. Efisiensi
kooperatif dengan bergabung dalam IOS, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dengan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan seharusnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada para pelanggannya. Hal ini memberikan sekutu di dalam IOS keunggulan harga di atas para pesaingnya. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI adalah implementasi dominan dari suatu IOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan alternatif IOS lainnya. Extranet adalah cara lain dari membuat IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Extranet memungkinkan jenis pertukaran data yang sama dengan EDI, namun juga menerapkan protokol-protokol umum dan jaringan komunikasi internet sehingga perusahaan tidak perlu menggunakan peranti lunak dan peranti keras komunikasi yang lebih mahal yang terkait dengan EDI. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.